Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran PAI kelas 4. Pada kali ini kita akan membahas tentang hidup bersih, yaitu tentang hadas besar. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Mandi janabat atau biasa disebut mandi besar atau mandi junub adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah mandi janabat ini terdapat pada ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum jundaban fattaharu. Artinya, jika kamu junub maka mandilah. Pada kali ini mandi janabat mempunyai beberapa ketentuan, yaitu ketentuan bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi janabat. Mandi janabat dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika mandi janabat tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah-ibadah seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Dalam melakukan mandi janabat, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui. Di antara ketentuan mandi janabat adalah rukun dan sunnah mandi janabat. Rukun mandi janabat. Rukun mandi janabat ada dua, yaitu sebagai berikut. Seperti halnya setiap kegiatan yang dimulai dengan baik, maka akan ada niat. Nah, niat mandi boleh di dalam hati dan boleh diucapkan secara lisan. Contohnya yaitu nawaitu usula jannabatil lirafil hadasi akbari lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi janabat wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. 2. Menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Seperti mandi biasa, tapi mandi janabat membasuh seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah terkena air, termasuk sela-sela kaki, kuku, dan sela-sela kuping ya. Yang selanjutnya yaitu sunnah mandi janabat. Di antara sunnah mandi janabat adalah sebagai berikut: membaca bismillah, membersihkan membasuh kedua tangan hingga pergelangan, menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan kita, dapat menghalangi sampai air pada kulit, berwudu dengan sempurna sebelum mandi, menyela rambut dan jari-jari, mendahulukan yang kanan atau yang kiri. Jadi kita membasuh kanan lebih dahulu ya sebelum kita melakukan hal yang lain. Apa sih hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar? Selain tidak boleh sholat, ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan bila orang tersebut masih dalam berhadas besar. Apa contohnya? Misalnya kita di dalam melaksanakan umroh, kita belum boleh melaksanakan tawaf atau keliling Ka'bah. Mengapa? Karena kita belum suci dan tidak boleh memegang mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Bila kita masih dalam keadaan hadas besar, kita dilarang untuk memegang Al-Quran. Berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah bagi wanita yang haid dan nifas, serta menetap di dalam masjid itikaf. Walaupun kita mau ke masjid, kita harus membersihkan dulu tubuh kita dari segala najis dan kotoran. Jadi bila kita sedang berhadas besar, diusahakan untuk mandi dahulu sebelum melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tata cara bersuci dari hadas besar. Sebagai seorang muslim, kamu harus mengetahui tata cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi janabat. Cara mandinya adalah dengan menyiram air ke seluruh tubuh, yaitu dari ujung rambut sampai ujung.
Jadi ingat ya anak-anak, sebelum kita melaksanakan sholat atau yang lainnya, kita wajib melaksanakan mandi janabat, karena termasuk salah satu rukun yang harus kita lakukan bila kita sudah balik. Dan hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Jadi biasakan hidup bersih mulai dari sekarang ya, dan berniatlah untuk melakukan hal-hal yang baik dan bersuci dengan menggunakan air yang menyucikan, disesuaikan dengan rukun mandi janabat, dan menyempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi janabat ya. Tugas anak-anak adalah pada halaman 49, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut dengan seksama, buatlah cerita singkat. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesudah melakukan aktivitas, jaga jarak, dan tidak berpergian bila tidak perlu ya. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.